Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Kembali lagi bersama saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film kisah nyata di Amerika Serikat tahun 1930-an. Tenang, ini bukan film jadul. Diperankan oleh aktor kawakan Johnny Depp, film ini menceritakan tentang seorang bos perampok yang sengaja masuk penjara demi membebaskan sahabatnya. Berkat aksinya itu, perampok ini menjadi incaran para polisi yang bengis dan tak punya hati. Ya kan emang gitu. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Public Enemies. Berlatar di tahun 1933 di Amerika menjadi masa keemasan bagi para perampok bank. Salah satu perampok paling terkenal di masa itu bernama John Dillinger. Cerita kemudian diawali dengan memperlihatkan situasi di sebuah penjara di mana para napi tampak baris berbaris sedangkan satu napi tergeletak setelah disiksa. Sementara itu, di luar penjara terlihat dua orang pria yang salah satunya adalah John Dillinger, perampok paling dicari di masa itu yang kini akan dipenjara. Tidak lama setelah itu, salah satu napi yang dipekerjakan menjadi penjahit diam-diam menyelundupkan senjata dan berencana untuk kabur. Bersama kawanannya, dia pun menyerang para sipir yang berjaga. Rencana tersebut ternyata juga disusun bersama John Dillinger karena para napi ini merupakan teman John. Jadi, begitu John hampir dijebloskan ke sel, huru-hara pun mulai terjadi. Sialnya, salah satu teman John tersulut emosi saat berhadapan dengan sipir di dalam tahanan. Oleh sebab itu, pertikaian pun tak terelakkan dan akhirnya memicu peringatan dari para penjaga tahanan yang berada di luar. Kericuhan pun semakin pecah saat terjadi adu tembak antara napi dan sipir. Di peristiwa itu, salah satu teman John akhirnya tewas tertembak. Dengan berat hati, John harus melepas kawannya tersebut karena dia harus segera melarikan diri. Hal itu lantas membuat John kesal terhadap temannya yang tadi memukul sipir. Akhirnya, dengan sisa kecewa dan marah yang ada di dalam dadanya, John menghajar temannya tersebut. Setelah itu, John dan teman-temannya yang tersisa menuju sebuah rumah yang berada di ladang. Mereka saat ini akan bersiap menuju Chicago untuk petualangan yang lebih besar. Singkat cerita, John tiba di Chicago dan disambut oleh teman-temannya. Sebagai perampok bank yang terkenal, John bisa berteman dengan orang-orang kelas atas. Dengan kata lain, kekayaan John pada saat itu bisa digunakan untuk membeli kelas sosial sehingga dia punya relasi dan koneksi orang-orang penting. Johnny, how are you? Good. Extra cakes in here. Thanks. Cara John merampok memang benar-benar unik. Meskipun dia memegang senjata, namun John tidak menggunakannya untuk melukai seseorang jika tidak diperlukan. Dan uniknya, John tidak pernah menggasak uang nasabah. Dia memang menyandra beberapa orang, tapi hanya untuk menjadikannya sebagai tameng supaya polisi tidak menembaknya. Selain itu, John justru memperlakukan sandranya dengan baik, karena yang diinginkan John hanyalah uang hasil rampokan bank, bukan nyawa orang. You know what, I'm not doing this. I'm a scout for the movies. Sementara itu, di scene berikutnya terlihat seorang buronan yang sedang dikejar-kejar polisi yang ahli menembak, dan buronan tersebut bernama Floyd. Dia melintasi perkebunan apel hingga akhirnya dari jarak jauh peluru dari polisi yang bernama Melvin Purvis pun menembus tubuhnya.
Lalu keesokan harinya, tampak Direktur FBI bernama Agent Hoover sedang mengajukan anggaran tambahan untuk FBI. Agent Hoover menilai bahwa saat ini para agen FBI telah menangkap ratusan perampok dan penjahat. Namun karena adanya efisiensi, pengajuan tersebut pun ditolak. And he is on a personal vendetta to destroy me. Sementara itu, Agent Hoover bertemu dengan Melvin dan memberinya selamat karena berhasil menangkap Floyd. Di depan para wartawan, Agent Hoover meminta Melvin untuk menjadi ketua tim lapangan di daerah Chicago. Dan sekarang tugas utama Melvin adalah menangkap John Dillinger. The visionary leadership of our director J. Edgar Hoover. Well, nevertheless, we will get it. Padahal John sendiri malam ini justru bersantai dengan teman-temannya di tempat hiburan malam. Lalu seseorang mendekatinya dan menawarkan target perampokan. Tapi rupanya rencana tersebut harus melibatkan penculikan yang membuat John seketika menolaknya. Karena menurut John, dia hanyalah perampok bank, bukan penculik. Atau jika dia melakukannya, maka image-nya sebagai perampok paling terkenal akan berubah begitu saja. $1,700,000. It's a Federal Reserve shipment. I don't like kidnapping. What we're doing won't last forever. That's where you go away on after. Today, we ain't thinking about tomorrow. Dan sebenarnya di saat John sedang membicarakan rencana perampokan, dia justru tertarik dengan seorang wanita cantik bergaun merah. Lama-lama karena tak sanggup cuman memandang dari kejauhan, John pun mendekati wanita tersebut yang ternyata bernama Billy, tidak pakai eyelash. What's your name? Billy Frechette. I don't know why you gave that fella the go-by, but can I buy you a drink? Okay. Rupanya John benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun di tempat itu John tidak bisa mengakui identitasnya yang sebenarnya. Oleh karena itu John mengajak Billy makan malam di sebuah restoran. Dan di sanalah John mengaku bahwa dia adalah seorang perampok bank. John Dillinger robbed banks. Awalnya Billy menduga jika John hanya bercanda. Billy kemudian menceritakan pekerjaannya sebagai gadis penitipan jaket. Setelah itu John pun mengajak Billy pergi dari restoran. Tapi saat mereka berada di lobi, John justru bertemu dengan salah satu koleganya dan meminta Billy untuk menunggunya di luar. Customers back their money, you crack me up. Sialnya, setelah John menyelesaikan urusan basa-basinya dengan si kolega, Billy justru menghilang dan meninggalkan John. Beriringan dengan itu, setelah ditunjuk menjadi ketua tim lapangan, Melvin langsung mengumpulkan semua agen di Chicago. Dia menegaskan bahwa saat ini FBI harus benar-benar totalitas untuk menangkap John Dillinger. Apalagi sekarang FBI memiliki tim khusus, yaitu tim penyadap. Melvin berharap mereka bisa mendapat petunjuk tambahan dari sana. When you drop it, leave the keys on the floor. Conversation from a car dealership 27 minutes ago. Dillinger bought that coat. He must have been at Berman switching cars. Sementara itu, John sendiri masih mengejar cintanya. Malam ini dia mendatangi Billy di tempat penitipan jaket dan langsung mengatakan bahwa dia ingin menjadikan Billy sebagai kekasihnya. Billy awalnya menolak John karena John adalah perampok. Tapi karena John bersikeras, Billy pun menerima pernyataan cinta dari John. I don't know anything about you. I ain't getting other people's hats and coats no more neither. Baseball, movies, good. What else you need to know? Dan dengan menjadi kekasih John, Billy sekarang harus ikut kemanapun John pergi. Maka malam ini John mengajak Billy ke sebuah hotel. John lantas memberi hadiah berupa mantel bulu yang sangat mahal. Hal itu untuk menunjukkan seberapa besar cinta John kepada Billy. Di saat yang sama, tim penyadap FBI mendengar petunjuk jika John sedang berada di hotel menggunakan nama samaran Scott. Maka tanpa menunggu lama, Melvin langsung meluncur ke lokasi dan mencari pengunjung hotel yang bernama Scott. Special Agent Melvin Purvis. May we come in?
Ternyata Scott adalah nama seorang perempuan. Melvin lantas memeriksanya dan berharap dia menemukan John. Namun salah, Nona Scott menginap bersama tunangannya dan itu bukan John. Maka Melvin pun berpikir jika tidak ada masalah dengan itu. Dia lantas pergi tapi tetap menyuruh anak buahnya untuk berjaga di koridor. Watch that door from right there. Tak lama setelah itu, anak buah Melvin curiga dengan suara yang ia dengar melalui koridor. Agen malang tersebut kemudian berniat memeriksanya. Namun tiba-tiba Melvin yang tadinya ingin berjaga di luar otomatis kembali ke hotel dan menemukan anak buahnya sudah bersimbah darah. Melvin pun merasa marah, tapi si penembak rupanya sudah kabur. Ya iyalah kabur, masa nongkrong di situ? Melvin tak bisa mengejarnya. Dan yang paling mengesalkan, si penembak itu juga merupakan perampok, yaitu Nelson. Sedangkan John Dillinger sudah berada di tempat lain dan sukses melakukan perampokan bank. Kegagalan Melvin tersebut langsung berbuah teguran dari Hoover karena selain gagal menangkap perampok, Melvin juga membiarkan John merampok senilai $74.000. Untuk itu Melvin berjanji ia akan bertanggung jawab dan meminta agen tambahan dengan kemampuan di atas rata-rata. Oleh sebab itu, FBI memanggil agen kawakan bernama Winstead ke Chicago. Meskipun terlihat tuir, namun agen Winstead punya ketajaman analisis yang luar biasa dan tentu saja akan membantu Melvin untuk meringkus John. Welcome to Chicago. We have a lot of work to do here on Mr. Dillon. Sementara itu, John saat ini malah bersantai nonton pacuan kuda bersama Billy. Di sana, John bertemu dengan beberapa koleganya yang merupakan mafia. Sebelum pergi, teman John tersebut bercanda soal kematian karena John sudah menjadi buronan polisi. Gurauan itu sontak mengganggu pikiran Billy dan dia ingin memutuskan hubungannya dengan John. Don't kid her. Then don't play me for a fool. I'll catch you or kill you. And I don't want to be there when that happens. Akan tetapi John tidak ingin Billy pergi. Dia pun meyakinkan Billy bahwa dirinya lebih pintar daripada polisi sehingga Billy tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah itu, John dan Billy menginap di sebuah hotel menggunakan nama samaran. Tadinya mereka ingin bersantai sejenak, namun tiba-tiba tak disangka berkat agen Winstead, John berhasil ditangkap. Dia kemudian dijebloskan ke dalam tahanan dan Melvin menemuinya dengan rasa bangga. Melvin merasa jika dia telah menaklukkan John. Namun John justru mempermainkan perasaan Melvin yang telah mengorbankan nyawa anak buahnya hanya untuk menangkap bandit seperti dirinya. You act like a confident man, Mr. Purvis. But up close, toe to toe. When somebody's about to die, right? Cell is when we take you out to execute you. Rupanya keberanian John tersebut berhasil menyentil perasaan Melvin. Ketua agen lapangan FBI itu kabarnya merasa tersinggung dan berencana memindahkan John ke penjara di Indiana. Sesungguhnya John tidak benar-benar mengerti mengapa dia dipindahkan. Namun tidak disangka kedatangan John malah disambut oleh banyak orang bagaikan timnas Indonesia memenangkan piala Ciki AFF. Selain ditunggu-tunggu oleh awak media, John juga ditunggu oleh banyak masyarakat. Bahkan di saat John akan dimasukkan ke sel, dia justru melayani pertanyaan wartawan. Tanpa merasa takut ataupun terintimidasi oleh polisi, John justru menikmati ketenarannya layaknya artis lagi jumpa fans. How long does it take you to go through a About 1 minute, 40 seconds. Met a lot of good fellas. Beberapa hari kemudian, John mengikuti sidang pertamanya. Di situ, pengacara John berdiri bukan untuk membenarkan apa yang dilakukan John, melainkan untuk memperjuangkan sisi kemanusiaan karena saat ini kedua tangan dan kaki John dibelenggu.
Polisi berdalih bahwa John sangatlah berbahaya. Namun pengacara John bersikeras bahwa itu merupakan pelanggaran kemanusiaan. Your Honor, we would like to... Di samping itu, John rencananya akan dipindahkan lagi dari penjara Indiana yang sontak menuai protes. Pengacara John menuding kalau penjara Indiana tidak layak dan tidak mampu menjadi lembaga pemasyarakatan. Tapi karena kepala penjara Indiana menolak tudingan tersebut, akhirnya John tidak jadi dipindahkan. Penjara Indiana memang dijaga dengan sangat ketat. Namun, John adalah pria yang sangat cerdas. Diam-diam dia merencanakan sebuah pelarian. Maka, di saat dia punya kesempatan, tentu saja John tidak mungkin menyia-nyiakannya. Come on, Sam. Tukang bersih-bersih yang disandra digunakan untuk memancing para sipir. Kemudian John menghabisi satu persatu sipir, mengancam mereka dan meminta diarahkan ke gudang senjata. Dengan begitu, tidak ada satupun yang berani menghentikan John dalam misi pelariannya. John bahkan menggasak jaket para polisi yang segera ia gunakan untuk penyamaran, sehingga para petugas yang berjaga di luar penjara tidak akan menduga bahwa tahanan mereka melarikan diri. Dan untuk kesekian kalinya, John berhasil melarikan diri dari penjara dengan tanpa kericuhan. Polisi yang sempat disandra bersaksi jika John terlihat begitu tenang, bahkan bergembira sambil bernyanyi-nyanyi riang. Hal itu otomatis membuat Hoover semakin pusing. Dia lantas mengutus Melvin untuk mengubah strategi. Jika semula mereka hanya mengincar pergerakan John, untuk sekarang Hoover memerintahkan Melvin untuk memburu orang-orang di sekitar John. We are making history. Take direct, expedient. You convince them to get word. Do we understand each other, Agent Purvis? Malamnya setelah John melarikan diri dari penjara, dia segera menghubungi Billy. Dan begitu mendengar suara John, Billy merasa sangat lega. Namun, dia melarang John untuk kembali ke Chicago karena Billy khawatir jika saat ini dia sedang diawasi ketat oleh polisi. Baby, don't come to Chicago. Say you know it. Look, I think they're watching me. I love you. Akan tetapi, John tetap nekat kembali ke Chicago. Dia langsung menuju rumah temannya, tapi tidak disangka sejak John di penjara, teman-temannya telah menjauhinya. Tidak ada satupun dari mereka yang mau menerima John kembali. Bahkan bandit saingannya justru berhasil merebut wilayah operasi John, sehingga John harus tersingkir. What does that tell you? I'm popular. Personally, you need something to tide you over. No safe havens, no nothing. You get it? Hal itu tentu saja membuat John kecewa. Untuk pertama kalinya dia kehilangan semua ketenarannya. Namun malam ini seorang teman John yang bernama Tommy menemuinya di bioskop. Tommy berniat mengajak John untuk merampok bank, tapi dia harus bekerja sama dengan Nelson. Begitu mendengar nama Nelson, John merasa keberatan. Sayangnya saat ini John tidak punya pilihan. Apalagi polisi semakin gencar mencari keberadaannya, bahkan menayangkan wajahnya di tengah-tengah film yang sedang diputar. Akhirnya, John pun bergabung dengan Nelson untuk merampok bank. Tapi berbeda dengan cara merampok John yang halus dan hanya menyasar uang di berangkas, Nelson sangat kasar, bahkan menggunakan senapannya secara brutal. Hal itu tentu memicu kedatangan polisi. Maka, begitu John CS keluar dari bank, pasukan polisi sudah mengepungnya. Pada aksi baku tembak itu, John terkena di bagian lengannya. Namun yang disayangkan, Tommy juga tertembak dan langsung sekaratul maut. Sehingga mau tidak mau, John terpaksa meninggalkan Tommy.
Berhubung John adalah orang yang sangat setia kawan, penembakan terhadap Tommy membuatnya begitu kecewa. Dia menyalahkan Nelson dalam hal ini, tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak karena perampokan ini merupakan ide Nelson. Leave me my share and get out. Malam ini, John CS memutuskan menginap di sebuah penginapan terpencil. Dia bersama sahabatnya yaitu Red Hamilton kini kembali bekerja sama dalam perampokan. Namun pada titik ini, Red justru ingin berhenti menjadi perampok. Sementara di lain tempat, terlihat seorang polisi tengah menginterogasi seorang pria yang terluka parah. Pria tersebut adalah Tommy yang ternyata belum tewas. Seorang dokter yang menangani Tommy ingin menghentikan polisi tersebut, tapi Melvin tiba-tiba datang dan menyuruh dokter itu untuk pergi. Setelah itu, Melvin kembali menanyai Tommy yang semakin tersiksa, hingga akhirnya Tommy mengatakan di mana Nelson dan John berada saat ini. Maka tak butuh waktu lama, Melvin dan pasukannya segera meluncur ke penginapan. Diam-diam, Melvin meminta pasukannya berpencar karena penginapan itu berada di tengah hutan. Agent Winstead memberi saran kepada Melvin untuk mempersempit area pengepungan, namun Melvin tidak ingin mendengarnya. We need to wait for Callie's group to surround him. He's going to where the road turns. Cover that in the front, Campbell. Saat ini, Melvin benar-benar berambisi untuk menangkap John. Dan begitu melihat sebuah mobil yang pergi dari penginapan, dia pun langsung menghentikannya. Tembakan Melvin itu seketika membangunkan John CS. Menyadari kalau mereka sudah dikepung para polisi, baik John maupun Nelson langsung menembaki para polisi dari dalam penginapan. Sementara itu, Melvin baru menyadari kalau mobil yang baru saja dia tembak adalah milik warga setempat. Hal itu sempat membuat Melvin merasa bersalah. Namun karena adu tembak masih berlangsung, dia pun harus kembali fokus menyerang John. Dan di tengah-tengah adu tembak, diam-diam John dan Red berhasil keluar dari penginapan. Mereka berdua berlari menuju hutan, sedangkan Melvin justru berfokus kepada Nelson yang juga berusaha melarikan diri. Di dalam hutan, John dan Red masih melakukan adu tembak dengan dua polisi yang mengejarnya. John dan Red kemudian bersembunyi sampai suasana hutan menjadi sangat sunyi. John mengira kalau dua polisi tersebut sudah pergi. Tapi di saat John mencoba melarikan diri, tiba-tiba meski Red tertembak, namun John dan Red berhasil keluar dari hutan. Mereka berdua sempat bingung ingin kabur hingga Nelson datang dan menyusul mereka menggunakan mobil curian. Sialnya, polisi masih bisa mengejar mereka hingga adu tembak pun kembali terjadi. Dalam situasi seperti ini, Melvin tidak bisa berpikir jernih dan semakin membrutal. Pada akhirnya, setelah melakukan perlawanan sengit, Nelson pun tewas, sementara John berhasil kabur dengan Red. Sayangnya, kondisi Red benar-benar buruk. Dia sudah kehilangan banyak darah, oleh karena itu Red pun meminta John untuk meninggalkannya. You gotta let go, John. I know you. You gotta let go.
Kegagalan Melvin dalam menangkap John lagi-lagi membuat dirinya semakin geram. Dia pun kembali berambisi dan mengumpulkan para anak buahnya untuk menangkap John bagaimanapun caranya. Sedangkan di saat yang sama, Billy mengelabui polisi yang setiap saat mengawasi apartemennya menggunakan seorang wanita yang sangat mirip dengannya. Billy pun akhirnya bertemu John setelah sekian lama berpisah. Sesaat kemudian, polisi menyadari kalau dia baru saja ditipu oleh Billy. Mereka pun segera mencari petunjuk melalui penyadapan telepon dan mengetahui bahwa Billy dan John akan bertemu di sebuah hotel. Dan benar saja, besok paginya Billy berniat memesan hotel untuk dirinya dengan John. Namun ternyata... Tanpa diduga, para polisi rupanya sudah menunggu kedatangan Billy. Mereka sebenarnya mengincar John, tapi karena perintah dari Melvin, mereka tetap menangkap Billy dan membawanya ke kantor polisi. Dalam situasi yang begitu menegangkan, John kaget karena Billy tertangkap. Sayangnya, dia tidak bisa menolong karena saat ini para polisi benar-benar menyebar di seluruh area. Billy kemudian diinterogasi di kantor polisi, tapi karena Billy terus-terusan bungkam, polisi yang kita sebut saja Panjul itu semakin kesal dan malah menyiksa Billy. Penyiksaan itu benar-benar mengerikan sampai membuat polisi wanita yang ada di sana merasa ketakutan. Sayangnya, karena si Panjul tampak marah, tidak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. From here by now, isn't he? Tanpa diduga, Billy berhasil membohongi Panjul dengan mengatakan bahwa John ada di apartemennya. Tapi begitu Panjul tahu kalau dia dibohongi, dia pun semakin murka. Untung saja Melvin segera datang. Begitu diberitahu kalau Panjul menyiksa Billy, Melvin seketika menyingkirkan Panjul dan menyelamatkan Billy. Beberapa hari kemudian, John ditemui oleh pengacaranya untuk menyampaikan surat dari Billy. Di surat itu, Billy meminta John supaya tidak menyelamatkannya dari penjara. Lagi pula, Billy hanya dipenjara selama 2 tahun dan akan berjanji menemuinya jika sudah bebas. Sementara itu, masalah lain datang ketika teman lama John, yaitu Anna, akan dideportasi ke negara asalnya, yaitu Rumania. Terpaksa Anna bersedia membantu Melvin asalkan Melvin bisa menjamin dirinya tetap tinggal di Amerika. Dan benar saja, demi keuntungan pribadinya, Anna mengajak John nonton bioskop tanpa John tahu bahwa itu hanyalah pancingan Anna supaya para polisi bisa menangkapnya. Begitu John setuju, Anna segera memberitahu Melvin. Lantas Melvin membriefing semua anak buahnya untuk menangkap John di gedung bioskop. Dibantu oleh agen Winstead yang cerdik, mereka bisa memperkirakan di mana John akan menonton film. John Dillinger ain't going to a Shirley Temple movie. He will be armed and extremely dangerous. Di sisi lain, sore ini John mengantar temannya yang lain, yaitu Polly, buat ngurus perpanjang SIM. John kemudian ikut masuk ke Polres Chicago dan menyadari bahwa tim kepolisian benar-benar bekerja keras untuk menangkapnya. Saking ambisiusnya, seluruh sumber daya pun dikerahkan sampai kantor polisi sepi dan tidak ada yang ngeh kalau kini John di markas mereka. What's the score?
Di saat yang bersamaan, para polisi kini diturunkan ke area di dekat gedung bioskop. Melvin sudah berkoordinasi dan membagi tugas untuk anak-anak buahnya. Tapi dia tetap merasa cemas karena takut kalau misinya kali ini kembali gagal. Butuh waktu agak lama hingga John muncul bersama Anna dan Polly lalu memasuki gedung bioskop. Sementara kontras dengan para polisi yang merasa tegang, John justru nonton film dengan santai. Dia yakin kalau polisi tidak akan bisa menangkapnya, dan dia juga sudah menyiapkan pistol untuk berjaga-jaga seandainya diserang. Hingga akhirnya ketika film tersebut selesai, John pun pulang bersama Anna. Saat itulah John menyadari kalau dia diikuti oleh polisi. Dia pun menyiapkan pistolnya, akan tetapi pada akhirnya, setelah melakukan pencarian dan penelusuran selama berbulan-bulan, Melvin dan para anggota polisi berhasil melumpuhkan John. Dan ketika John sekarat, dia berbicara sesuatu yang hanya didengar Agent Winstead. Namun, Agent Winstead bilang ke Melvin kalau dia tidak mendengar apa yang John katakan. Namun yang jelas kematian John malam itu tercatat dalam sejarah sebagai bukti bahwa perampok paling cerdik se-Amerika sekalipun akhirnya bisa dilumpuhkan oleh polisi. Keesokan harinya, Agent Winstead datang menemui Billy di penjara. Awalnya, Billy mengira jika Agent Winstead akan menanyainya sesuatu tentang John. Tapi ternyata Winstead hanya menyampaikan pesan terakhir John bahwa dia mengucapkan selamat tinggal untuk burung hitam alias Billy. Bye-bye, Blackbird. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar kalau pengkhianat terbaik adalah teman sendiri. Dilihat dari Anna yang membocorkan rahasia John kepada polisi. Jadi hati-hati, karena yang memelukmu paling erat justru yang menancapkan pisau lebih dalam. Segitu dulu dari saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Nah, kalau begitu, Burung Kuntul pamit undur diri. Kau jelajah.